saya. Karena memang begitu Kakak Ais. Jadi ya sudah dikonsumsi publik, misalnya Om Dula, istrinya Om Dula dan Om Max serta istrinya bilang begini. Ya cuman ini kemampuan kami, tidak ada membiayai kami. Kakak, mohon maaf saya Ya. potong sedikit untuk penyebutan nama. Oke, sip. Di Betul, lapangan betul. saya agak hati-hati. Oke. Saya karena terbawa suasana kadang-kadang. Karena memang itu realita yang dirasakan. Bahkan ketika saya turun di wilayah PSN di Obi, 1 minggu saya gatal-gatal hanya karena saya mengambil sampel air itu di Sungai Tuduk yang saat ini berbalas pantun para akademisi yang saya tidak tahu muaranya kemana, bilang bahwa situasinya baik-baik saja. Padahal faktanya hari ini semakin miris. Orang yang dulunya berkebun, ya mau tidak mau harus melepas satu, karena produksi panennya menurun akibat dari polutan batu bara, asam. Yang kedua, kriminalisasi karena lahannya statusnya cuman menurut negara cuman hak pakai, kata versi negara. Dan tidak punya kapasitas, mereka harus kerja serabutan, meninggalkan ruang yang dulunya secara gratis mereka dapat. Situasi ini membuat kami mengunci bahwa berdasarkan fakta yang terjadi, dampak krisis iklim, banyak teman-teman, bukan saja Walhi, teman-teman luar biasa, teman-teman Aji Indonesia lewat program Kurawal ini, teman-teman jaringan yang lain, Jatam, Tren Asia, yang lain, yang mendedikasikan untuk mensupport proses advokasi dan perjuangan kita bersama di Maluku Utara, itu menemukan hal yang sama, miris, terkait dengan kondisi. Kalau saya bilang, Walhi sebut dulu, ingat teman-teman bisa membaca dulu, di tahun 2000-an, itu Walhi sebut ekocide. Oke. Nah, kami bilang ekocide terjadi di Maluku Utara. Begitu banyak, dan saya menemukan hasil riset yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tertentu yang tidak dipublikasikan, tapi laporan utuh yang saya dapat itu menemukan sebenarnya hal yang sama yang kami temukan. Ini hanya upaya untuk menutupi kejahatan yang terjadi, perampasan ruang hidup, penghancuran tata sistem ekologi, sumber-sumber kehidupannya itu terjadi. Karena apa? Karena memang negara tidak ada untuk orang Maluku Utara. Oke. Itu kira-kira. Nah ini Kak Ica langsung to the point dan masuk pada beberapa inti. Sebenarnya yang Ais yakin belum semua ini belum semua, dan saya hampir terbawa suasana karena ya proses dengan Kak Ica juga begitu lama di lapangan. Saya hampir saja menyebut bisa di Halmahera Utara, kasus waktu zamannya, ya saya bisa sebut karena sudah almarhum Rusli Tunggapi, dan itu hilang di media. Dan satu orang lagi, Ais. Oke, sabar, tahan. Nah, saya mau mengambil posisi sebagai orang yang di tengah, karena rata-rata diskusi begini itu hal yang terlalu tinggi dibahas, kadang orang di publik terang mengerti. Betul. Jadi saya memposisikan diri sebagai orang yang tidak mengerti. Saya ingin memposisikan diri itu. Mudah-mudahan pertanyaan saya ini bisa dipahami oleh banyak orang, karena ini bicara soal ruang hidup ya, ruang bersama. Ini soal ruang bersama. Saya ingin bertanya begini, di ketiga orang ini yang hadir malam hari ini, tadi sebenarnya Kak Ical sudah bilang, soal PSN ini sebenarnya bukan untuk orang. Tapi untuk mendapatkan status itu, lagi-lagi ya, saya memposisikan diri bukan siapa-siapa. Posisi untuk mendapatkan PSN itu tidak semua daerah dikhususkan. Nah, itu. Dan misalnya saya memposisikan diri sebagai mendukung ya, mendukung. Ini hak istimewa. Ini hak istimewa terhadap daerah, artinya kartu sakti lah.
kartu sakti bahwa ini proyek strategis nasional yang tadi Kak Ical bilang membahas soal transisi energi. Salah satunya transaksi sakti adalah dia harus mendukung wilayah yang berada, yang maksudnya tambang itu sendiri, dia harus mendukung soal ekonomi, sosial dan sebagainya. Terus ada juga PPM ya, PPM program pemberdayaan masyarakat. Istilah kerennya CSR begitu, CSR dan sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya peluang bagus untuk daerah sendiri begitu. Namun kenyataannya orang juga harus berpusing-pusing, apalagi di teman-teman yang bekerja pada wilayah dampingan maupun teman-teman yang ada di jurnalis, soal mengkaji bagaimana ketika undang-undang Minerba itu lahir gitu. Nah, ini ada diskusi panjang tentang orang-orang yang lain yang melihat hal ini. Lebih baik Minerba itu ada supaya semua di ke pusat, ke kontrol pusat. Kalau tidak, ini menjadi ada raja-raja kecil di daerah sendiri untuk melakukan korupsi yang ada, begitu. Nah, saya ingin sedikit saja, jangan dulu panjang. Saya ingin perspektif itu dimunculkan di sini baik Ketua Aji, Rian maupun Kak Ical soal apa itu PSN. Apa itu PSN menurut Moni? Apakah ini peluang atau justru menghancurkan? Dari sisi seharusnya bagaimana gitu PSN ini? Mungkin Kak Ikram duluan, singkat saja. Saya ingin tahu. PSN itu apa, ambisi pemerintah ya, ambisi pemerintah. Sebagaimana Kak Ical bilang tadi bahwa sebenarnya itu ambisi pemerintah untuk Karena tidak semua dapat ya daerah ya, untuk kapitalis pasar global ya. Di 2022 itu Maluku Utara itu tercatat sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara global. Nah, itu semua bermula dari proyek hilirisasi yang kemudian disebut sebagai PSN. Nah, tetapi di sisi lain ekonomi masyarakat di sekitar tambang itu justru hancur lebur, karena tadi masyarakat yang harusnya hidup tumbuh besar dengan ekonomi tradisional diperhadapkan dengan ekonomi industri, dengan mahalnya biaya hidup di sana, sementara ruang-ruang penghidupan mereka sudah hilang. Kira-kira apa lagi yang harus? Jadi proyek strategis nasional ini sebenarnya ambisi pemerintah pusat. Berarti rekam jejaknya gagal. Oke. Itu saja. Rian? Ya, Karena di lapangan kan? Saya barangkali menyoroti soal balik lagi tadi soal bagaimana sih sebenarnya apa itu fungsi PSN di daerah kita masing-masing, karena memang tidak semua daerah dapat PSN kecuali yang punya sumber daya itu. Dan kita tahu Maluku Utara itu punya 3 ya kalau tidak salah ya. Duanya adalah PSN dan satunya adalah program tadi yang disampaikan. Duanya proyek, satunya program. Saya mungkin cenderung melihat pada sisi ekonominya. Jadi kalau sering ada orang tua jaga iseng gitu aja, mereka mengatakan bahwa pemerintah daerah itu tidak punya cara untuk memberikan lapangan kerja terhadap masyarakat, terhadap warga. Tetapi dengan hadirnya PSN, lapangan pekerjaan terbuka, pengangguran justru turun dan sebagainya. Itu klaim pemerintah, investor, dan oligarki dan sebagainya. Dan dampak itu cukup dirasakan. Ketika kemarin saya pernah turun dan jadi banyak tenaga kerja dianggap bahwa itu ekonomi tumbuh. Iya. Dan kemarin kebetulan saya kemarin meliput soal bagaimana dampak tambang terhadap minat generasi muda di Maluku Utara. Bagaimana Gen Z kita ini yang usianya di atas di 12 tahun gitu, 12 tahun ke atas, punya kecenderungan kok jadi anak tambang itu menjadi sesuatu yang mewah begitu ya.
sesuatu yang didamba-dambakan, apalagi pakai seragam perusahaan dan sebagainya. Ternyata fenomena itu ada berbagai faktor yang melatar belakangi mereka. Yang pertama misalnya ada dorongan dari orang tua. Orang tua melihat bahwa anak-anak perusahaan itu punya kesempatan untuk meraup cuan yang banyak begitu. Dan tidak usah kuliah, langsung saja bekerja di tambang misalnya. Faktor kedua adalah pergaulan. Jadi kebetulan saya kemarin mewawancarai salah satu siswa di SMK Negeri 8 Halmahera Tengah, dan dia mengaku bahwa kebanyakan minat mereka untuk masuk ke tambang itu adalah karena pergaulan. Misalnya teman-teman mereka yang lain sudah kerja di tambang, nah itu mereka diajak dan mereka cerita bahwa di tambang itu gajinya besar dan sebagainya, dan itu yang melatar belakangi mereka untuk kira-kira masuk. berapa? Di atas 1 juta, di atas UMR dan UMK lah. Di atas UMR dan UMK. Dan itu yang menjadi fenomena di sana. Faktor lainnya adalah sebenarnya ini sudah menjadi stigma, karena dampak kehadiran tambang ini memang sudah memicu banyak alasan tadi. Stigmanya sudah ada di masyarakat, misalnya baru-baru misalnya ada istilah anak tambang banjir cuan begitu, dan itu menjadi dorongan mereka untuk masuk ke tambang. Berlomba-lomba ya. Padahal begitu ya, untuk sektor pendidikan sendiri di Halmahera Tengah misalnya, setiap tahun itu pemerintah daerahnya mengeluarkan anggaran seperti 10 miliar untuk membantu para siswa ini untuk melanjutkan kuliah. Itu anggarannya setiap tahun 10 miliar, dan rata-rata anggaran itu tidak dipakai habis karena tidak ada yang kebanyakan siswa yang setelah SMA langsung kerja di tambang. Nah, itu fenomena yang ada di sana. Dan faktor lainnya misalnya soal faktor ekonomi. Mereka melanjutkan kuliah, tidak bisa melanjutkan kuliah karena tidak ada uang, orang tua ekonominya lemah dan sebagainya. Nah, saya kira itu dampak dari pertambangan, dan ini memang cukup punya beban terhadap masyarakat kita di sana, di Maluku Utara, di Halmahera Tengah, dan lokasi-lokasi PSN yang lain. Saya kira itu, guys. Oke, terima kasih. Nah, ini menarik. Mungkin juga bisa ditambahkan oleh, bukan mungkin sih, akan ditambahkan oleh Kak Ical. Saya berharap betul-betul secara detail apa itu PSN. Selain itu, ya mungkin bisa kaitkan dengan pemerintah daerah sendiri itu menangkap peluang ini ya. Peluang ini saya memposisikan lagi-lagi, saya memposisikan diri. Ini kartu sakti. Oke. Ini kartu sakti. Menarik ini, itu. Ini peluang bagi daerah karena ya sudah harus ini kan bisa kayak pemerintah daerah, ini sudah ada PSN loh di sini. Ada infrastruktur yang kurang, ada ekonomi yang timpang, ada pendidikan yang ini. Nah, itu kan PSN bisa melalui Itu konon katanya. begitu. Nah, faktanya seperti apa begitu. Selain itu sebenarnya yang Rian sampaikan itu misalnya soal gaji 7 juta dan sebagainya. Ini kan tidak sebanding dengan pekerja asing. Dan ekonomi berubah di daerah. Kos-kosan ada yang 3 juta dan sebagainya. Pulang di rumah bawa apa? Nah, itu. Nah, hal-hal itu mungkin diungkapkan. Oke, Kaisa. Ya, sebenarnya kan begini. Namanya saja kita berangkat dari 3 huruf. PSN, Proyek Strategis Nasional, dan Program Strategis Nasional. Berarti Proyek nasional Program Strategis Nasional. Berarti secara utuh dia bicara tentang Indonesia. Ketika itu diletakkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional atau Program Strategis Nasional, nah kita clearkan dulu begini. Bentar Kak, maaf nambah. Nah, sebelum lebih lanjut, kaitkan juga dengan Minerba. Teruskan ini kan dialihkan ke pusat lebih banyak. Betul. Agar menghindari soal korupsi di daerah. Betul. Tapi nyatanya ada suap kan? Betul. Terjadi suap di mana-mana loh. Siap. Sebenarnya saya mau mengantar ke situ. Oke. Jadi begini. Jadi saya bilang proyek strategis nasional. Mestinya kita akan kembali ke bagaimana proses negara ini memainkan fungsi peran pembangunan. Ada Rensranas, RPJM,
PSN, RPJMDes, Ya. provinsi kabupaten kota, dia terstruktur nih prosesnya. Tentunya proses penyusunan itu berbasis, mestinya ya, Ya. seyogyanya berbasis karakteristik dari satu wilayah tersebut. Oke. Itu yang saya mau balik tadi bahwa yang disebut sebagai strategis nasional itu dia bicara secara menyeluruh tentang rentang kendali, tentang struktur kewilayahan, geografisnya, dan potensi wilayah tersebut, Ya. sehingga itu diletakkan ke arah situ Ya. proyek strategisnya dan program strategisnya, sehingga dia mampu bicara tentang kesejahteraan Ya. sosial. Jadi semua aspek soal kosmologinya itu Terjawab semua. Terjawab. Nah, saya mau bilang lagi, Oke. mau tindak lanjut. Ya. Faktanya PSN tidak begitu. Kenapa saya bilang begitu? Sebelum mengantar ke Undang-Undang Minerba. Oke. Undang-Undang Minerba ini kan dulunya, karena kita berdebat di dulu ketika sebelum 2017 atau 2016, itu belum berlaku lah. Undang-undang itu belum. Di mana ore itu masih diekspor ke luar. Ya. Di bawah mentah-mentah Betul. tanahnya. Ada konon katanya ada informasi di Jepang atau di mana itu ada daratan yang dibawa dari ore dari Halmahera. Tapi kemudian saat ini ketika Undang-Undang Minerba kemudian negara bilang bahwa tidak lagi bawa ore-nya dan dia harus di powder belt. Faktanya nih justru bebannya jadi berlimpah. Ingat tidak, Telukau dulu sebelum berlaku Undang-Undang Minerba itu terjadi kehilangan Ya. penurunan hektare dan cumi. Ketika berlaku stabil. Tetapi ketika prosesnya masif di 2019 sampai saat ini, itu menurun ulang kembali. Karena bebannya jadi berlipat. Kalau dulu Ya. cuman ore-nya yang diambil, Iya. tanahnya tetap masih ikut, tapi tidak ada proses aktivitas industri yang melekat di situ, yang jadi beban ganda. Smelter misalnya. Smelternya, Oke. PLTU-nya. Nah, ini jadi beban ganda. Kalau dulu orang cuma kayak dukung kepulauannya tadi. ya, itu yang Oke. saya maksud. Nah, kembali ke tadi PSN nih, soal strategisnya. Maka juga ketika kewenangan ditarik ke pusat, otonomi setengah. Sebenarnya kan buah si malakama. Karena yang tidak dijawab adalah aspek fundamen masalahnya adalah perencanaan tata ruang wilayah yang secara adaptif dan berdasarkan kewilayahan tersebut itu yang diletakkan. Yang kedua, pengetahuan kapasitas aparatur negara yang kuat ke situ, dan kemudian proses punishment lewat penegakan hukum itu tidak laksanakan. Jadi mau ini ada di daerah maupun ditarik ke pusat masih berlaku sama akan terjadi korupsi di mana-mana di konteks ini. Kenapa saya bilang kembali ke yang tadi di awal, PSN bukan untuk kita, karena saya bilang tadi angka pengangguran bukan pengangguran, saya ralat angka pergeseran dari petani dan nelayan ke buruh tambang Ya. itu tinggi. Iya. Kita akui ya, teman-teman di media juga melihat hal yang sama. Mestinya kan ini tidak dilakukan kalau itu diletakkan sebagai proyek strategis nasional atau program. Karena dia menjawab basis kewilayahan. Jadi misalnya Maluku Utara, orang dari kecil orang tahu potensi perikanan di Maluku Utara. Perikanan, pertanian. Tapi sampai detik ini, Kakak Ais atau Rian atau Ketua Bikram, dapat orang di Halmahera tuh masih bapacol. Masih pakai cangkul. Ya wajar kalau orang tua bilang begini. Muni di sekolah, Rian mungkin kakak Rian mungkin dapat atau kakak Ais dulu dengar gini. Barenti sudah, Muni kelakuan sama dengan papa dengan mama. Ya. Cukup orang yang susah berkobong. Muni sekolah tinggi-tinggi, biar papa dan mama basiksa kobong, bajual kobong kalau apa. Yang penting muni sekolah tinggi-tinggi. Tradisinya dipelihara. Karena negara mengabaikan Ya. yang dimaksud dengan strategis nasional itu dia meletakkan di konteks itunya. Oke. Perbaikan infrastruktur, alih teknologi. Jadi kita terlambat di proses modernisasi. Kalau kita Orang di petani, benua Eropa, kasta kita rendah begitu. iyo, kasta paling terendah ketika jadi petani dan nelayan. Padahal orang di Eropa sana untuk mengerjakan ratusan hektar mereka itu hanya 1 kakak dan mereka ada dalam traktor. Mereka tidak meninggalkan tradisi lokal mereka kok. Karena teknologi yang meletakkan agar mereka bisa tidak bekerja fisik, tetapi tradisi lokal tetap dia menjadi dasar pijak. Yang kita lawankan di situ. Supaya orang mampu mengelola, selamanya akan terjadi proses pemberangusan ruang hidup karena tidak diletakkan pada aspek kewilayahan suatu wilayah terkait potensi.
Orang punya potensi perikanan luar biasa sampai saat Iya. ini. Dan ini tidak terjawab. Misalnya begini, orang di Pulau Widi atau orang di Bajo yang hidup harus susah mendapatkan listrik karena harus beli BBM. Iya. Padahal PLTS bisa dibangun di situ. Cold store bisa. Nah, pemerintah Provinsi Maluku Utara harus meletakkan berbasis kewilayahan. Itu yang saya tidak sepakat ketika mencaplok atau meniru wilayah lain kemudian diletakkan di Maluku Utara. Karena itu dari dulu kan itu yang pertama soal hak dasar, soal listrik, Ya. air bersih. Ya. Kalau kebutuhan PSN ini diletakkan secara baik dan benar, ini bisa menjawab proses itu. Alih teknologi. Terus kemudian misalnya satu waktu dulu 2013 ketika saya masih di Gane, saya sering jalan-jalan ke Pulau Widi dan saya menemukan nelayan satu orang Chinese lokal yang dulu dia di pelabuhan di daerah kalau masalah di Bajan itu ada perusahaan ikan. Dia bawa satu kapalnya ke Pulau Widi untuk tangkap ikan dasar. Teman-teman membayangkan begini, ketika saya duduk di situ dengan kepala desa Gane Luar, saya kaget karena dalam 4 jam mereka bisa memenuhi satu call box besar. Aktivitas memancing mereka itu bisa sampai Cina itu kelabakan. Karena dia tidak Teknologinya mampu. mendukung. Bukan. Karena kapal itu tidak mampu memenuhi stok es. Karena tidak ada kostor. Tidak ada pendingin. Iya, maksudnya dia dapat banyak itu karena teknologinya secara ini mendukung, tapi tidak ada cold store Betul. mendukung yang. Nelayan bisa mendapatkan secara cepat, tetapi tidak berbanding dengan itu. Oke. Nah, itu situasi-situasi yang terjadi. Juga misalnya krisis pangan. Atau bisa aja begini. Satu waktu di beberapa, saya tidak bilang bahwa ini, saya jalan-jalan ke kampung, ngeri kampung halaman. Waktu pameran rempah di Belanda, KKI sebenarnya begini, orang di Belanda kami jual 100 gram itu dihargai 7 euro dan orang Belanda biji pala Biji pala. 7 euro. 7 euro dan 250 gram kami jual 11 euro dan itu dibeli habis di hari ketiga. Dari total 7 dan 11 euro, kalau 11 euro dikali dengan, kalau tidak salah harga euro saat itu 16.500. Harga 250 gram itu sama dengan harga 1 kilo pala yang ada di sini. Yang warga itu menjemurnya cuma orang tua nih, cuma jemur di lantai. Yang dia kenal aflatoksin. Padahal ada rumah dry house yang bisa dikembangkan untuk menjawab krisis iklim. Cengkeh ini kan orang tonton tahu setengah mati orang tua ini karena ketika panen itu dia berkudusi di musim hujan. Pemerintah tidak berpikir soal itu, padahal turun-temurun orang hidup dengan pala dan cengkeh dengan ikan. Itu yang saya bilang meletakkan proyek strategis nasional yang tadi, Kais. Oke. Di konteks itu, saya kembalikan. Siap. Makasih. Artinya sebenarnya yang orang harapkan proyek strategis nasional ini menjawab secara ruang, tapi nyatanya tidak menjawab. Nah, ada pertanyaan nilai nih saya. Begini. Apakah orang sepakat? Apakah orang ingin tambang ada atau tidak? Kalau itu bisa saya jawab duluan. Ya, siap. Saya kira kita sudah cukup hidup dengan pala dan cengkeh. Oke. Bahwa dalam konteks realita, kita tidak bisa mengabaikan kebutuhan akan teknologi tersebut. Siap. Tetapi itu diproses berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan yang saat ini terjadi. Iya. Nah, Yang tadi saya maksud, kebutuhan itu adalah kebutuhan berdasarkan kewilayahan. jadi kajian kewilayahan tadi yang soal mandat karena daerah kepulauan tidak cocok. Oke, siap. Nah, pertanyaan lanjutan itu ini ada titipan dari Rial. Karena orang juga baru selesai dari kontestasi politik pemilihan kepala daerah. Sejauh ini kan orang lihat semua dari debat kandidat dan sebagainya. Bagaimana pandangan? Saya langsung baca semua sudah. Ada beberapa pertanyaan soal ada peluangkah soal kepala daerah angin segar tentang proyek strategis nasional ini menjawab atau tidak?
terus partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan di ruang publik itu seperti apa, baik di perikanan dan sebagainya, terus perampasan ruang hidup yang dampak kerusakan lingkungan, konflik agraria seperti apa. Saya ingin, karena teman-teman di lapangan, saya ingin ada pernyataan lain tentang masyarakat adat juga. Terus ahli profesi, ya sudah tadi ahli profesi, tekanan dari pihak perusahaan maupun pemerintah seperti apa. Misalnya begini, soal tekanan dari pemerintah maupun pihak perusahaan, apakah teman-teman di lapangan itu mendapat intimidasi atau tidak seperti apa. Nah mungkin Kak Ical juga bisa menambah pengalaman teman-teman wali di luar, karena orang belum jauh sebelumnya orang sudah merasakan sebenarnya. Sebelum saya menjadi profesi sebagai wartawan, jauh sebelumnya orang sudah rasakan apa yang dirasakan teman-teman di luar yang di daerahnya ada tambang. Nah, itu. Nah, terus saya pertanyaan lanjutan untuk memposisikan di luar ini, yang sebenarnya tadi ditanya oleh Kak Ical. Sabar, ditanya oleh Kak Ical. Begini, sebenarnya kan ada tambang nih, seharusnya mendukung ya. Perikanan, terus soal pangan ya, kan ini kebutuhan perusahaan banyak sekali nih, beras dan sebagainya, seharusnya itu peluang bagus bagi UMKM di Maluku Utara. Nah, kalau banyak kan, boleh. Boleh. Nah, Saya juga tertantang sebenarnya di iya. konteks itunya. Untuk itu, saya ingin ya, saya memposisikan diri. Sepakat. Nah, Kalau ini saya peluang ini bagus nih. Kalau saya Peluang pakai KAIS begini, saya langsung mau membantah karena saya langsung dapat saya. saya belum mau. Oh, saya mau dari perspektif jurnalisnya yang ada di lapangan dulu. Semuanya di lapangan. Coba dia dulu. Nah, Soal apa dulu tadi? Soalnya banyak sekali. banyak sekali ya. Soal Ada pertama soal pemerintah, Pemerintah. karena orang lihat berdebat kandidat. yes. Kedua soal partisipasi masyarakat seperti apa. Ketiga soal ancaman seperti apa yang didapat di lapangan. Misalnya apakah sulit atau tidak mengkonfirmasi ke pihak perusahaan, terus ada ancaman dari pihak perusahaan maupun pemerintah daerah itu seperti apa, mencari data dan sebagainya. Saya mungkin singkat saja kasih soal dua dulu tadi. Oke. Pemerintahan kita dan bagaimana kerja-kerja di lapangan, apakah ada intimidasi atau tidak. Jadi ini menarik ya, karena calon gubernur bukan calon lagi, gubernur Tidak terpilih pelantikan, kita juga ini kan sudah pernah juga diangkat oleh Cermat ya, punya beberapa saham nikel ataupun beberapa saham perusahaan tambang yang bercokol di Maluku Utara lah. Dan apakah ini akan berlanjut atau tidak kita belum tahu ya, melihat kebijakannya bagaimana. Karena tadi baru saja dilantik dan orang berharap bahwa kebijakan PSN ini dapat berpihak kepada masyarakat tentu saja, sekaligus tidak punya dampak yang berlebihan. Meski tadi sudah disampaikan oleh Kak Ical bahwa ini sudah terlanjur sih sebenarnya, sudah rusak total gitu ya. Nah, yang kedua soal untuk pengamanan di lapangan sebenarnya belum ada ancaman yang signifikan ya, terutama saya kebetulan kemarin setelah beberapa kali meliput Mulai soal, tahun berapa Ian tahun di lapangan? ya untuk program PSN ini atau Sebelum program Ya. PSN? Dari tahun berapa? tahun 2021 2021 baru mulai. Oke. kebetulan setelah meliput masih dalam isu PSN ini ada beberapa kendala, misalnya kontak saya tiba-tiba diambil alih oleh orang yang tidak dikenal, kontak WA, Kontak WA. nomor WA. Nomor WA. Iya, jadi Oke. tiba-tiba dialihkan dan sebagainya. Dan itu belum ada ancaman yang signifikan. Apalagi ancaman berupa fisik dan sebagainya itu memang belum ada. Tapi kami meyakini bahwa setiap liputan kami juga punya dampak terhadap pemerintah, terhadap masyarakat. Bagaimana data-data yang kami temukan di lapangan itu ternyata membuka pikiran masyarakat, pikiran publik, pikiran pembaca bahwa ini sebenarnya kondisi PSN kita. Sebenarnya dampak dari PSN kita di Maluku Utara. Nah, salah satu yang
saya liput misalnya soal dilema Genzi di Maluku Utara itu. Dan ketika saya konfirmasi ke kepala dinas pendidikan di sana, mereka mengaku bahwa hal ini patut dievaluasi karena generasi emas ke depan, mereka yang setelah lulus dari SMA dan akan melanjutkan ke perguruan tinggi, ini nanti disiapkan untuk mengisi birokrasi pemerintah di sana. Dan kalau dong semua ke tambang begitu ya, jelas daerah itu akan miskin sumber daya manusia. Dan ini juga dibantah oleh beberapa, menjadi masukan oleh beberapa akademisi yang saya wawancarai kemarin. Dan kita berharapnya itu PSN ini tidak menjadi kerusakan yang sangat berlebihan, tetapi punya dampak yang positif. Oke, Ketua Aji, mungkin beberapa pengalaman kan bukan cuman teman-teman jurnalis yang ada di Maluku Utara ya, yang meliput di wilayah PSN, ada teman-teman dari luar juga, dan saya merasa Ketua Aji juga salah satu orang yang harus memonitoring keselamatan jurnalis teman-teman yang datang ke Maluku Utara untuk meliput di wilayah Maluku Utara. Nah, mungkin bisa cerita soal pengalaman itu. Iya, jadi selain pengalaman pribadi teman-teman, memang kami di AJI ini sering sekali menjadi buddy, sering sekali menjadi fixer juga bagi teman-teman yang ada di jurnalis yang ada di Jawa, di sana, Jakarta, di sana ketika turun meliput di Maluku Utara. Kami memang beberapa kali coba untuk mengadvokasi dalam bentuk mengamankan. Pernah terjadi satu peristiwa seorang jurnalis perempuan ketika dia meliput di Halmahera Tengah, itu dia diintimidasi, dikejar, bahkan diancam, fotonya disebar dan lain sebagainya. Kemudian psikologinya terganggu, liputannya juga terbengkalai. Akhirnya dalam kondisi yang trauma, ketakutan, dia akhirnya menghubungi kami di Ternate, di AJI Ternate, dan kami mengamankan dia di tempat yang aman karena pengejarannya itu tidak hanya dilakukan di tambang saja. Ketika dia sudah keluar dari tambang, Dikejar ya. itu yang bersangkutan tetap dikejar sampai di Ternate. Ternate itu dikejar, tapi orangnya sudah stay di pelabuhan. Nah, itu ancaman-ancaman yang nyata, yang akan didapatkan oleh wartawan di lapangan. Karena hal seperti itu sudah pasti terjadi, apalagi pemerintah sudah menetapkan PSN itu salah satunya sebagai objek vital. Itu tentu ada pengarahan aparat keamanan yang masif di sana, sehingga Jadi PSN lebih banyak dijaga oleh aparat. Dan objek-objek tertentu tidak bisa kita masuki kemarin kayak di Tapi kebanyakan kan rata-rata PSN itu berada di daerah apa ya, jalur utama aktivitas aktivitas masyarakat. masyarakat. jalan umum. Jalan umum. Itu dia. Kemarin Jadi si Fadli gimana ketua? Si Fadli yang pernah dapat yang kalau Fadli itu di Halsil ya, dia sempat mendapat ancaman dari orang di perusahaan, tapi ancamannya itu dia dapatkan di luar lokasi tambang. Tambang. Nah, tapi ada orang-orang yang ditempatkan di situ. Nah, biasalah kan, ini lagi proyek strategis nasional, wajah-wajah baru ketika datang di situ sudah mulai terdeteksi dan setiap saat pasti akan dikawal terus. Jadi ada ancaman itu sudah pasti karena tadi objek vital. Itu saja Ketua. Itu saja. Oke, ini hampir sesi terakhir dan saya langsung rentetan ke pertanyaan ke Kak Ical. Yang pertama itu soal pemerintah dari hasil politik kemarin. Yang tadi daya dukungnya sudah ya. Soal peran publik di wilayah ini. Terus bagaimana soal pemerintah daerah ketika teman-teman kan juga di lapangan nih yang mendampingi dan sebagainya, itu intimidasinya seperti apa. Saya ingin juga bicara soal masyarakat adat yang ada.
Dan tambahan saya terakhir soal ekonomi itu tadi, perikanan dan kelautan dan perikanan, dan juga pertanian, karena stok-stok ini kan juga dibutuhkan oleh perusahaan yang seharusnya ekonomi itu ya konon katanya bisa menambah pendapatan bagi UMKM di wilayah Maluku Utara. Tapi ya Kak Ica, Iya, yang saya mungkin bisa soal tambah sedikit soal yang tadi, memperkuat situasi lapangan ketika teman-teman di daerah lain dan di Maluku Utara itu seperti apa soal keamanan diri teman-teman yang turut mengadvokasi mandat warga. Tapi ya, ya, jadi situasi ini memang bukan sesuatu yang baru. Hampir di setiap proses kami di beberapa wilayah, tidak perlu saya sebutkan, tetapi baik dialami sendiri oleh staf saya sendiri maupun beberapa orang yang kemudian masuk ke Maluku Utara, teman-teman jaringan baik internasional maupun nasional yang melakukan proses kunjungan lapangan. Itu memang mendapatkan proses intimidasi. Bahkan saya memimpin proses evakuasi itu sendiri. Itu terjadi. Itu untuk menjawab yang proses pertama, bahwa investasi pasti, dan ini akan menganggap bahwa teman-teman ini tidak diletakkan sebagai orang yang mengkritik untuk melakukan sebuah perbaikan, tapi menganggap bahwa teman-teman ini sebagai ancaman. Maka itu akan selalu terjadi. Oke. Termasuk menjawab di mana itu menjawab juga pertanyaan yang kedua, di mana teman-teman akan kesulitan. Justru hampir semua informasi dan data 70% kita mendapatkan melalui jalur informal. Iya. Karena kesulitan informasi. Maka jangan tanya kalau misalnya saat ini pemerintah daerah atau pemerintah kita akan berpihak ke masyarakat. Saya sangat pesimis soal konteks itu. Karena satu tadi sudah dijawab bahwa ada track record di pimpinan provinsi kita saat ini yang memiliki track record yang kita ragukan soal upaya baik. Tetapi sebenarnya kalau dia mau memperbaiki tata sistem, dia punya peluang yang besar untuk memperbaiki itu. Di aspek bisa ada beberapa hal saya kira dia harus ditantang soal di debat. Kalau tidak salah dia pernah membahas itu di debat kedua terkait dengan bagaimana memperbaiki kualitas lingkungan. Tunggu kakak, ini siapa dulu namanya? Gubernur terpilih kita. Yang terpilih. Gubernur terpilih kita di konteks itu kan. Shirley Laus apa Shirley Chandra? Nah, banyak hal sebenarnya sudah dilakukan statement, dan saya kira halnya simpel. Jadi misalnya begini, tadi kembali ke bahwa aspek penegakan kewenangan tarik khusus sebenarnya kan tidak. Selama ini yang kami lihat, Walhi melihat sih faktual lapangannya, belum ada rekomendasi kritis, rekomendasi tegas yang keluar. Rata-rata rekomendasi normal. Kan ini pemerintah provinsi maupun kabupaten kota dia masih memiliki kewenangan untuk memiliki rekomendasi pencabutan, merevisi itu berdasarkan hasil kajian tersendiri yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Kan dia di setiap provinsi punya universitas, punya tim ahli yang bisa melakukan riset independen sebagai riset banding terkait dengan situasi untuk melihat situasi yang ada. Itu tidak dilakukan. Jadi sebenarnya kewenangan masih ada, tinggal maunya mereka. Yang kedua, kalau tidak salah ada regulasi yang terbaru, peraturan Mahkamah Agung nomor saya lupa, tapi terkait dengan upaya penyelesaian pidana atau pelanggaran lingkungan hidup. Nah, itu bisa dilakukan oleh gubernur, bisa melakukan itu karena dia representasi dari rakyat. Karena klausul pasalnya dibicara tentang rakyat, tapi gubernur adalah representasi rakyat karena dia dipilih oleh rakyat. Maka dia bisa mewakili rakyat untuk melakukan somasi, melakukan gugatan terhadap. Dan apakah itu dilakukan? Di beberapa provinsi di luar Maluku Utara sudah melakukan itu untuk melakukan proses ini. Meskipun prosesnya masih tetap berjalan. Misalnya PT Bima Kreasi Perdana yang sama satu grup dengan yang ada di Halmahera Selatan di Obi masih tetap beraktivitas meskipun gugatannya dibatalkan. Itu yang saya mau bilang, bahwa tergantung tantangan, dan sebenarnya kembali ke teman-teman, ini kan civil society itu kami melihat bahwa kehilangan ruh untuk sebagai agen untuk menekan, itu yang distorsi yang luar biasa. Dan itu menyebabkan tadi sebenarnya kalau Kakak Ais tanya soal masyarakat
Kira-kira di awal saya sudah mengulas itu sebenarnya di konteks itu terkait bagaimana, dan itu kira-kira saya cerita begini. Suatu waktu saya pernah ya saya terbuka karena hak mencoblos itu hak politik, dan di kemarin itu saya tidak menggunakan hak politik saya karena memang kondisi di mana saya berada di tengah hutan, berada dengan orang suku yang mereka hidup berkampung di situ, dan ini penting untuk diceritakan. Dia mewakili masyarakat adat yang kampung yang hidup yang ada dari tahun 1911, hidup di tengah hutan Halmahera, berdampingan dengan suku Hongan Namanyawa. Tapi sampai detik ini hidupnya tidak berubah. Mereka membangun dengan kemampuan mereka sendiri. Bahkan wilayah mereka diklaim sebagai wilayah milik negara, sebagai taman nasional. Suku Sawai dan suku Hongan mengalami situasi yang sama. Padahal kalau mau diletakkan begini, mereka itu sebenarnya penjaga hutan yang menyelamatkan toran dari ancaman krisis iklim saat ini. Karena kalau hutan habis, pangan mau apapun ditanam tidak akan berarti apa-apa. Saya mau tantang investasi yang ada, mampukah dia membuat teknologi agar bisa menanam di wilayah yang saat ini telah terjadi pencemaran. Selama ini kan kebijakan tidak diletakkan di situ, menggunakan dana tadi apa KKIS PPM atau yang keren disebut CSR. Hampir kami tidak menemukan program pertanian itu diletakkan di wilayah tersebut. Itu menjadi tantangan yang mau saya bilang bahwa di mana good mining praktik menurut teman-teman yang malah melintang di pertambangan bahwa ada pertambangan yang baik di konteks itu. Kalau mau dia baik, maka dia bikin sistem pertanian untuk menjawab kebutuhan pangan masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Yang terdampak duluan kan masyarakat di situ. Wilayah ekosistem pesisir laut, mangrove, terumbu karang, dan sebagai tempat penangkapan ikan mereka itu hilang. Pulihkan dia. Justru yang kami temukan tidak memulihkan. Justru yang kami temukan di Halmahera Tengah, bagaimana upaya kolaborasi bersama melakukan yang kami sebut ecosite. Jadi wilayah yang mestinya kewajiban mereka melakukan rehabilitasi wilayah tersebut tidak lakukan. Justru mereka mengusulkan saat ini perusahaan tersebut yang masuk dalam skema PSN mengusulkan untuk melakukan reklamasi di wilayah yang seharusnya mereka melakukan restorasi ekosistem tersebut, restorasi ekosistem terumbu karang di wilayah tersebut. Saya sebut di depan kampung Lelilef, Sawai, Lelilef Webulen, dan Gemaf. Wilayah situ adalah wilayah ekosistem terumbu karang yang menjadi habitat sumber pangan bagi masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Dan beberapa laporan yang kami temukan secara terpisah itu menemukan wilayah tersebut adalah wilayah yang mestinya dilakukan proses restorasi. Artinya restorasinya gagal. Maka itu wajib dipertanyakan, dan mestinya KKPRL dan Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara tidak menerima usulan untuk melakukan reklamasi tahap selanjutnya. Yang saat ini kami mendapat informasi bahwa saat ini reklamasi itu didorong full oleh DKP Provinsi. Saya kira penting untuk pemerintah Provinsi Maluku Utara yang ada saat ini untuk meninjau kembali proses itu. Karena upaya yang harus dilakukan adalah melakukan restorasi ekosistem tersebut dan menjawab yang tadi yang saya bilang. Karena hampir kami temukan, misalnya begini, ada yang lemahnya sebenarnya saya lupa regulasinya, tapi ada satu regulasi yang mengisyaratkan begini. Bahasa kasarnya menurut orang Maluku Utara, bisa melakukan penanaman di wilayah lain meskipun di sini rusak. Jadi tidak perlu ditanam di sini, yang penting tanaman lain dengan luasan hektar tersebut yang dia rusak. Saya dapat itu. Betul. Dan dilakukan bukan di wilayah yang seharusnya direstorasi. Betul. Nah, ini yang sebenarnya menurut saya penting untuk ditinjau kembali. Dan itu Kak Ical, itu menjadi proyek jangka panjang. Kenapa? Betul. Karena tanaman bintagor dan sebagainya. Betul. Jadi ini sebenarnya kan memindahkan proses korupsi sistemik yang dibangun bukan di pemerintahan tapi di sistem yang sampai yang tadi. Kenapa saya menganggap program PPM dan CSR tidak ada yang berhasil apa-apa. Justru membuat ketergantungan. Kenapa? Ketergantungan. Karena kalau semua tidak lagi kuliah, tidak memiliki pengetahuan berbasic, misalnya Unhir punya fakultas pertanian, fakultas perikanan, mereka dilatih skill untuk kemudian memanfaatkan potensi. Tapi kalau mereka tidak kuliah, mereka jadi buruh. Sementara kalau jadi buruh, mereka kembali ke tradisi lokal, adaptif terhadap dan survive terhadap situasi dan lingkungan. Nah, pertanyaannya, kalau lingkungan sudah rusak, bagaimana mereka mau survive? Maka mereka akan hancur, terpaksa harus, dan bisa jadi ke depan krisis pangan orang akan bunuh-bunuhan.
hanya untuk bertahan hidup. Ya. Karena kalau hutan sudah ada, tidak ada lagi hewan, tidak ada lagi kebutuhan yang mengasupi pangan. Yang tadi saya lupa balik, selama 5 hari saya di dalam itu saya temukan orang sini bilang apa? Bevak, rumah singgah untuk berburu orang suku Ngana Menyawa itu semakin dekat ke wilayah kelola bersama suku Sawai yang ada di Kobe Kulo. Menurut keterangan warga di Kobe Kulo, ada 4 bevak yang sudah mendekati, termasuk mendekati di saya disebut keramatnya orang Sawai itu, keramat Cekel, itu sudah dekat di wilayah tersebut. Nah, kami mengindikasikan bahwa masifnya proses pelepasan lahan yang dari aktivitas PSN ini, kemudian yang beberapa informasi kami menemukan secara ini bahwa ada terjadi pelepasan tembakan di tengah hutan hanya untuk membuat orang suku ini menjadi takut, sehingga kemudian mereka pindah. Nah, ini diverifikasi dengan mereka sangat lebih banyak untuk masuk ke wilayah-wilayah yang tidak dikuasai oleh perusahaan. Jadi cenderung ke depan konflik antara suku Sawai yang pedalaman di Kobe Kulo itu akan terjadi dengan suku Ngana Menyawa. Memang bukan sesuatu yang baru, bahwa catatan beberapa tetua kampung di Kobe Kulo sudah sering terjadi, tapi hanya sebatas untuk kebutuhan makan, dan itu sebenarnya logis karena selama 1 minggu saya di dalam, saya belajar tentang bahwa mereka kadang-kadang ketemu di dalam hutan, kadang-kadang saling berebut cepat, siapa yang dapat babi kepalanya ya sudah dikasih, karena hutan masih menyediakan itu, dan ke depan itu akan menjadi hilang. Nah, sementara negara masih belum hadir. Saya kira penting dalam konteks kebijakan saat ini di Maluku Utara itu, saya kira ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mendorong satu, RUU Kepulauan itu tidak berbasis hanya dalam konteks kuota. Ya. Selama ini kan perdebatan soal konteks kuota. Nah, saya berharap bahwa RUU Kepulauan yang kita dorong adalah dia menghaskan perlindungan terhadap daerah kepulauan karena basis risikonya. Ya. Saya lupa sebenarnya di awal tadi saya bilang Maluku Utara basis bencana sangat tinggi. Ya. Semakin ekstraksi semakin tinggi, maka berisiko terhadap bencana itu akan semakin tinggi. Nah, kembali ke yang tadi. Yang kedua adalah tahun diperhadapkan dengan krisis iklim. Maka saat ini juga sebenarnya sekedar informasi, saat ini sudah masuk di prolegnas terkait dengan RUU iklim yang lagi didorong. Semoga ini menjadi bagian untuk melindungi proses-proses laju kerusakan lingkungan hidup dan perampasan ruang hidup akibat dari investasi. Yang berikutnya secara realitas, saya kira upaya level menengah harus dilakukan sebenarnya membagi beban. Jadi kami berharap ada upaya untuk penghentian lagi penerbitan izin baru. Kalau untuk kebutuhan yang lain yang tidak bisa dihentikan, maka diambil dari tempat lain. Jangan dikasih beban ke Maluku Utara yang sudah tidak layak lagi untuk dikasih beban seperti itu. Yang berikutnya adalah upaya percepatan untuk penghentian penggunaan energi fosil itu harus segera dilakukan oleh investasi-investasi yang saat ini, yang untuk menghindari proses naiknya ISPA. Kita luput bahwa ISPA di wilayah ini sangat tinggi. Bahkan informasi terakhir yang kami temukan 2 hari lalu itu ada dari pihak perusahaan itu kemudian ke beberapa kampung untuk membagi masker. Artinya berarti secara faktual bahwa ini tidak lagi bisa dibendung. Maka memang yang kami bilang tadi, itu yang saya tegaskan bahwa kalau beberapa bulan yang lalu Wali bilang begini, saatnya moratorium jilid 2. Karena kenapa moratorium? Kita diperhadapkan dengan situasi di mana korupsi di mana rating Maluku Utara menjadi provinsi yang korupsinya tertinggi. Dan itu dibuktikan dengan faktanya pejabat kita yang ya sudah kita tidak perlu sebut orangnya, tetapi dia diletakkan dari proses lain yang dapatnya salah satunya adalah penerbitan izin. Nah, itu menjadi basis dasar kenapa saya bilang bahwa moratorium harus dilakukan dan penggantian izin baru itu harus segera dilakukan selain penegakan hukum. Saya kira begitu. Terakhir itu yang belum terjawab soal UMKM. Sebenarnya kalau UMKM saya mau bilang tadi sudah terjawab. UMKM ini kan sebenarnya diletakkan rata-rata ya. Kalau kami temukan beberapa sampel di wilayah investasi pertambangan, UMKM itu diletakkan dengan CSR atau PPM. Hampir kami tidak menemukan itu, dia lebih pada program untuk
memberikan akses pengetahuan kapasitas terhadap masyarakat untuk survive terhadap wilayah tersebut. Makanya saya bilang tadi, Walhi tantang kalian membuat program PPM tetapi melakukan restorasi ekosistem dan kemudian menanam sumber pangan lokal yang ada di situ bawah agar bisa diterima. Ya, Kalau ini dibawa keluar, maka kos produksi harus didapatkan oleh nelayan. Taruhlah begini, misalnya ada yang mau mendorong tali asih. Ke depan akan ada dorongan tali asih di konteks itu. Pertanyaannya, sampai sejauh kapan tali asih itu akan diberikan? Kalau investasi itu sudah selesai, bagaimana mereka bisa mendapatkan itu? akhirnya hasil risetnya transparansi internasional ada korupsi di situ yang Ya, sistematis. ya, itu Dan terjadi. terstruktur. Jadi Oke. ini tidak bisa dihindari proses ini karena tadi saya kira penting juga yang luput adalah keterbukaan informasi publik memang penting untuk Ya. diletakkan lebih full. Yang berikutnya, kalau mau fair maka setiap proses yang dilakukan oleh investasi kalau mau jujur libatkan masyarakat terdampak dalam konteks pengambilan keputusan. Yang kedua, melibatkan teman-teman media. Jadi kami fair. Kalau kalian mau terlibat, kita bikin fair sama-sama, tapi kami minta bahwa proses peliputan dari awal itu akan harus melibatkan teman-teman media Ya. dan sehingga tidak ada proses penyembunyian fakta-fakta yang Ya. baik. Saya kira begitu, Kak Kais. Oke, nah ini di akhir penutup saya memunculkan pertanyaan baru karena saya fokus di situ. Pertanyaan baru ini terakhir ya, sekaligus closing statement lah bahasa kerennya. Sebenarnya tidak mau masuk di situ karena kalau bahas panjang soal undang-undang masyarakat adat, iya, soal rancangan undang-undang masyarakat adat. Nah, orang lebih banyak menyebutnya begini, wilayah Ohongan Nyawa masuk ke wilayah konsesi pertambangan. Ini kan kebalikan. Siapa yang duluan? Begitu. Nah, hampir semua kalau orang buka peta wilayah konsesi, itu sampai orang di kampung-kampung itu masuk. Masuk. Jadi proyek strategis nasional itu masuk sampai di orang pedapur-dapur. Itu. Nah, yang belum terjawab, saya beberapa kali diskusi dengan orang. Nah, ini kan karpet merah. Betul. Buat perusahaan untuk bisa mengambil atau mengelola wilayah tersebut. Menurut Kak Ical, dalam pandangannya Walhi, itu seperti apa? Terus ada tumpang tindih lahan, tumpang tindih peruntukan. Tadi Kak Ical sebenarnya sudah bahas soal ya orang pe Bakobong masuk wilayah hutan lindung, gitu. Nah, ini seperti apa? Kalau saya membayangkan, miris sekali, orang itu tidak dianggap ada manusia di pulau ini. Nah, itu. Tapi apakah dengan karpet merah itu, tambang bisa langsung ambil saja begitu? Atau negara seperti apa ini? Apakah terlalu panjang itu? Saya ingin bahas itu supaya bisa menjadi pemantik bahwa ini menjadi diskusi serius di jilid 2. Saya sepakat itu di jilid 2 karena ini tidak akan berhenti. Kalau topik ini sebenarnya topik untuk di agenda berikutnya. Iya. Tapi mau saya bilang sebenarnya mau mengunci dia adalah Apakah DPR itu membahas soal ini katanya? saya lupa sebenarnya tadi yang mau saya sebutkan sebenarnya ini dibahas. Jadi yang masuk itu ada 3. Saya dapat informasi kebetulan di proses reses itu ada beberapa anggota DPD dan DPRI datang juga untuk minta diskusi dan mereka memberikan informasi kalau saat ini ada 3 yang masuk. Satu yang 2 yang saya sebutkan tadi dan yang satu adalah RUU masyarakat adat yang masih tetap didorong. Tinggal memang ini apalagi lagi dia butuh pekerjaan besar dan bukan karena ini bukan didorong 1-2 tahun. Ya. Aman luar biasa dan jaringan ini sudah bekerja full untuk mendorong ini, tapi masih saat ini masih belum tercapai mimpi-mimpi itu. Nah, saya ingat begini Kak Kais, suatu waktu saya ada biasanya Walhi ada bikin pertemuan evaluasi tahunan. Saat itu kami di Anyer, dan saya ditelepon sama teman-teman media Amerika, namanya Voice of America. Dia tanya, Bang, bisakah saya wawancara terkait dengan
orang suku yang lagi viral masuk ke wilayah konsesi. Sekejap itu saya bilang ke dia, tolong kita sampai di sini kita berhenti dulu. Kita samakan persepsi dulu. Ya. Siapa yang dulunya ada di situ dulu. Yang harus dikasih clear bahwa apakah suku Ngana menyawa masuk ke wilayah investasi atau investasi yang masuk ke wilayah mereka dulu. Itu kasih clear duluan. Saya bilang ke dia. Akhirnya sepakat bahwa investasi lah yang masuknya. Karena saya bilang ke dia bahwa suku ini kan suku yang meletakkan rumah itu tidak sama seperti itu orang saat ini, yang orang yang berpakaian bagus ini, yang rumah ini adalah rumah hunian yang dibangun. Mereka itulah meletakkan rumah adalah semua ekosistem. Ada dapurnya di setiap ekosistem, sehingga kalau dilacak mereka ini sama seperti tabiat, bukan kemudian menyamakan mereka dengan hewan atau ini, tapi insting mereka hampir rata-rata meletakkan itu berbasis potensi satu wilayah. Ya. Jadi ketika wilayah potensi pangan situ sudah menurun, mereka akan pindah. Tetapi kalau mau dilacak, siklusnya pasti balik ulang ke wilayah tersebut. Ya. Sehingga itu yang kami bilang, Di dalam rumah itu saja. rumah adalah ekosistem. Tidak boleh diletakkan rumah dalam bentuk bangunan. Ya. Nah, itu yang negara harus melihat itu. Nah, kalau mau menjawab krisis iklim yang terjadi, maka harus meletakkan sejatinya kosmologi lokal lewat masyarakat adatnya diletakkan di depan. Karena kalau tidak salah, teman-teman silakan baca buku Ekonomi Nusantara, itu dia sebenarnya bagian dari metamorfosa dari sebenarnya masyarakat adatnya. Karena Ekonomi Nusantara yang Walhi bikin adalah bagaimana mengembangkan tradisi lokal berdasarkan sumber ekonomi yang sudah ada dari dulu, bukan sesuatu yang baru. Gitu. Jadi sebenarnya yang Walhi bikin sebenarnya beririsan dengan apa yang teman-teman masyarakat adat bikin. Itu yang saya mau bilang ke KKIS. Tantangan memang ke depan akan berat karena negara saat ini masih belum mau memberikan ruang itu. Padahal sebenarnya begini, kalau mau dievaluasi negara, justru negara-negara yang saat ini menanamkan mesin-mesin pabriknya ke sini, itu dulunya mereka negara-negara yang memiliki polusi luar biasa. Mestinya negara harus berbenah Indonesia melatih itu. Cina sebagian besar mengembalikan dia punya mesin-mesin itu semua ke Indonesia. Beberapa PLTU yang punya, dan mereka melakukan perbaikan ekologi dan mulai merestorasi ekosistem. Artinya mereka sudah menyiapkan diri untuk menjawab krisis iklim. Pertanyaannya, orang mau terjebak dan menjadi korban dari krisis iklim karena hancurnya ekosistem, ataukah meletakkan itu sebagai kebutuhan untuk menjawab krisis iklim itu sendiri? Oke. Terima kasih, itu sudah langsung closing statement ya. Ya, Rian mungkin sepatah dua kata untuk terakhir ini. Kalau dari saya sebenarnya tidak hampir sama ya, sudah banyak sekali diulas oleh Kak Ical tadi. Dan tentu saja kita punya persepsi yang sama terhadap melihat bagaimana dampak PSN di Maluku Utara ini. Dan sebagai jurnalis kami juga punya ya bahan dari liputan-liputan itu menjadi cermin bagi kami bahwa ini loh kenyataannya di Maluku Utara dengan hadirnya tambang, bagaimana masyarakat di sana ruang hidupnya hilang atau pencariannya hilang akibat ekspansi tambang. Dan ya kalau bisa dibilang ini menjadi sesuatu yang sudah terlanjur gitu ya. Tetapi kami yakin bahwa perlawanan terhadap ketidakadilan, terhadap perampasan ruang hidup itu akan terus ada dan semoga tetap ada. Itu aja. Oke, terima kasih ya. Ketua, kata-kata terakhir. Kalau- Jangan kata-kata terakhir. Soalnya kita berbahasa agak langsung. ya. Iya, jadi saya langsung sudah Iya, langsung. Kalau saya sih sebenarnya tetap sebagai jurnalis ya kita berharap untuk pemerintahan yang baru ini tidak menjadi badut bagi pemerintah pusat. keren. Sebagai jurnalis orang tetap menempatkan praktek jurnalisme, mengadvokasi masyarakat lewat tulisan itu tetap akan kami lakukan dan kami laksanakan. Serta kami juga memastikan bahwa pemerintah yang baru ini, Ibu Sherly dan Sarbin ini memang bukan pemerintah yang
prakteknya ugal-ugalan seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Pertama soal bagaimana dia membenahi lingkungan hidup yang ada di tambang di Maluku Utara. Gimana dia memastikan bahwa kita punya pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara global, tapi dampaknya terhadap masyarakat itu juga harus sama, seimbang. Kalau kita tidak bisa lagi membatasi tambang, setidak-tidaknya masyarakat punya ada implikasi terhadap masyarakat yang lebih positif. Oke, terima kasih gitu. Nah, saya bukan menyimpulkan, tapi beberapa poin saya bisa tangkap ya. Dari hasil diskusi yang sekian lama saya terlihat jam ini, ada beberapa poin yang sepengetahuan pendek saya adalah membahas tentang PSN ini bukan berarti orang menolak soal investasi. Ya. Itu yang gambaran saya, bukan menolak investasi, tapi investasi yang seharusnya mendukung secara geografis, secara kosmogininya. Kayak saya biasa pakai kata kosmogininya. Kosmogininya orang Maluku Utara dari aspek tanah, karena orang-orang Halmahera itu bersinggungan dengan tanahnya, bersinggungan dengan airnya, bersinggungan dengan udaranya, yang seharusnya investasi itu mendukung itu, yang tadi dibahas oleh Kak Ical, begitu. Berikut adalah ada harapan sebenarnya untuk di pemerintahan periode ini melihat hal itu, karena seharusnya teman-teman yang berada di lapangan, baik pun walhi maupun teman-teman jurnalis, bukan seharusnya tidak dianggap sebagai ancaman pada proses proyek strategis nasional. Jadi jangan hanya menganggap bahwa itu diamankan karena dia proyek strategis nasional, terus menganggap bahwa kita ini sebagai ancaman. Kita bukan. punya hak untuk mengawasi juga. Kita punya hak untuk mengawasi dan memberikan, karena ini proyek strategis nasional yang ternyata diagung-agungkan oleh sekelompok orang yang kita mengkhawatirkan bahwa ini hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu dan warga tempatan menjadi terlalu banyak korban dalam dampak pembangunan karena ekosistemnya rusak baik di darat maupun di laut, karena hasil lapangannya ternyata semua itu rusak, tidak sesuai dengan harapan yang diagung-agungkan oleh apa itu PSN. Terakhir, ternyata orang punya pekerjaan rumah besar terkait dengan undang-undang masyarakat adat maupun tentang apa tadi Kak Ical? Tentang kepulauan, rancangan undang-undang tentang masyarakat kepulauan yang sesuai dengan konteks kedaerahan orang. Terakhir saya mau bilang begini, karena saya juga jurnalis, orang butuh kolaborasi yang lebih kuat untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi di Maluku Utara tentang kepastian hidup orang Halmahera yang berada yang sudah dimasuki oleh proyek-proyek mega apa di nama mega besar ya, mega proyek gitu. Nah, saya satu kata itu, kepastian hidup orang di wilayah Halmahera, karena rata-rata kalau orang lihat peta investasi itu masuk di tompe dapur-dapur yang menjadi orang peruang hidup gitu. Seharusnya negara itu melihat bahwa di Halmahera itu bukan ruang kosong. Di Halmahera itu dapur orang-orang yang berada di Maluku Utara untuk sumber pangannya, sumber makannya, untuk kelangsungan hidup orang Maluku Utara. Mohon dilihat itu, negara melihat orang itu tidak sekedar pohon yang menjadi ekonomi untuk ditebang, untuk memperkaya diri, tapi melihat orang sebagai manusia utuhnya, orang Indonesia itu sendiri. Yang setara. Yang setara dengan orang. Lagi-lagi saya balik ke poin 1, bukan anti investasi. Investasi yang betul-betul mendukung daya dukungnya daerah kepulauan ini dan kosmologinya orang Maluku Utara, baik dari sisi pertaniannya, kelautannya, itu mendukung semua. Tapi ya saya sebagai, kalau di moderator yang di aksi itu bilang saya memegang kekuasaan untuk menutup diskusi ini. Saya mewakili terhadap bukan mewakili Kak Ical, mewakili Rian, mewakili Ketua Aji Ikram. Terima kasih untuk teman-teman.
eh, sebenarnya mau bilang terima kasih, mau menutup saya bilang teman-teman yang ingin berkolaborasi, lihat teman-teman juga yang jurnalis di lapangan, hampir semua teman-teman media sini tidak punya gaji yang sesuai. Yap. Dan Wow, itu rata-rata pembahasannya lain juga tuh. Kayaknya sesi ketiga. bukan curhat, lu sedikit saja, Khususnya. karena ekonomi itu berubah, situasi lapangan berubah. Nah, ya hanya teman-teman yang rasakan ketika berada Di di lapangan. lapangan dan publik merasakan bagaimana publik ingin tahu, tapi akhirnya yang dapat data cuma sedikit karena ya sumber untuk akomodasinya sulit. Tadi sebelum memulai percakapan ini, Kak Ical sampai bilang gini, kalau boleh tuh buku tambah kah? Iya kok, orang tuh bilang. Jadi itu saja, tapi ya sekaligus curhat sedikit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Rian, akhirnya bisa Isa Broko. Akhirnya. Sudah. Tadi Kak Isa pokoknya kelihatan real dia. Tek, boleh suruh